Halo, kembali lagi bersama saya, Kosmas Jerry Anggoro, di channel YouTube yang selalu membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan fisika. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, atau yang biasa dikenal sebagai GLBB. Nah, di dalam gerak lurus berubah beraturan ini, kita akan bicara tentang percepatan. Jadi dasar yang membedakan antara gerak lurus berubah beraturan dengan gerak lurus beraturan atau GLBB dan GLB, itu pada GLBB terdapat satu besaran, yaitu percepatan. Nah, apa ini percepatan? Sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya yang pernah saya unggah. Namun, untuk mendasari kita membahas lebih lanjut tentang GLBB ini, saya akan sedikit mengulas tentang arti percepatan. Nah, percepatan itu kita simbolkan sebagai A atau akselerasi ya. Nah, ini merupakan perubahan kecepatan tiap waktu. Jadi, percepatan itu atau akselerasi adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, percepatan ini memiliki satuan meter per second kuadrat. Nah, apa arti meter per second kuadrat ini? Nah, kita ambil contoh, misalkan sebuah benda itu bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Artinya, dalam waktu 1 second, kecepatannya berubah sebesar 2 meter per second. Jadi dalam waktu 1 second, kecepatannya berubah sebesar 2 meter per second. Nah, ini kita dapat tulis seperti ini. 2 meter per second tiap second. Nah, jadi tiap waktu kecepatannya berubah sebesar 2 meter per second. Nah, maka karena bentuk matematisnya ini kita bisa tulis sebagai 2 meter per second kuadrat. Jadi arti dari satuan meter per second kuadrat itu adalah dalam waktu 1 second kecepatannya berubah 2 meter per second atau 2 meter per second tiap second. Jadi ditulis sebagai 2 meter per second kuadrat. Nah, ini arti dari percepatan, yaitu perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi di sini saya masih menggunakan kata berubah. Nah, nanti ada yang lain yang akan saya mau tunjukkan di sini. Misalnya, sebuah benda mula-mula diam, kemudian tiba-tiba dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat selama 3 second. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan akhirnya di sini? Nah, kembali kepada arti percepatan. 2 meter per second kuadrat artinya dalam waktu 1 second kecepatannya berubah sebesar 2 meter per second. Nah, di sini dia dipercepat selama 3 second. Nah, dalam waktu 1 second saja kecepatannya berubah 2. Kalau dalam waktu 3 berarti kecepatannya berubah 6, yaitu 2 meter per second kuadrat dikali 3 second. Nah, karena awalnya diam, maka kecepatan akhirnya menjadi 6 meter per second. Nah, misalkan lagi, sebuah benda, dia sudah bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Lalu tiba-tiba dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat selama 2 second. Nah, berapa kecepatan akhirnya di sini? Nah,
berangkat dari arti percepatan. Percepatan 2 meter per second kuadrat ini artinya dalam waktu 1 second kecepatannya berubah sebesar 2 meter per second. Nah, sekarang bola ini dipercepat selama 2 second. Berarti dalam 1 second saja nambahnya 2. Maka dalam 2 second ya nambahnya 4. Nah, nambahnya ini 4 meter per second. Di awal dia sudah punya 10. Berarti kecepatan akhirnya yaitu 10 ditambah pertambahannya itu, yaitu 4. Jadi hasilnya adalah 14 meter per second. Gitu. Nah, tadi saya sempat menggunakan kata penambahan. Nah, sebenarnya dalam gerak lurus berubah peraturan ini kita bisa kelompokkan menjadi dua cara pandang. Ketika kecepatannya itu bertambah, maka disebut benda ini mengalami percepatan. Nah, tapi pada kehidupan sehari-hari dapat juga kecepatannya itu berkurang. Nah, ketika kecepatannya berkurang ini disebutnya diperlambat. Jadi nanti pada pembahasan tentang gerak lurus berubah peraturan ini kita akan bahas secara terpisah antara gerak GLBB dipercepat dan diperlambat. Nah, oke, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu GLBB dipercepat. Nah, di sini saya menunjukkan ada sebuah tabel ya, yang tabel itu merupakan data waktu, kemudian kecepatan dan percepatan. Nah, ini ada sebuah benda yang bergerak dengan kerangka acuan seperti ini, atau dengan data seperti ini, yaitu pada saat T1 second, kecepatannya 2 meter per second. Saat T-nya 2 detik atau 2 second, kecepatannya 4 meter per second. Saat 3, kecepatannya 6. Saat T-nya 4 atau waktunya 4 detik, kecepatannya 8. Saat T-nya 5 second, kecepatannya 10. Nah, kalau kita cermati di sini, pada saat waktunya bertambah 1 detik, maka kecepatannya bertambah 2 meter per second. Dari 2 ke 3 kan nambah 1, kecepatannya juga tambah 2 meter per second. Nah, ini terjadi untuk semua dalam setiap waktu ya. Setiap tambah 1 second, kecepatannya nambah 2 meter per second. Nah, berarti saya bisa menuliskan kejadian ini menjadi dalam waktu 1 second kecepatannya bertambah sebesar berapa? 2 meter per second. Nah, di sini saya sudah menyebutkan kata bertambah. Nah, kalau tadi dalam waktu 1 second kecepatannya berubah 2 meter per second, itu artinya ya percepatannya berarti 2 meter per second kuadrat. Berarti kalau ini dalam waktu 1 second kecepatannya bertambah 2 meter per second. Berarti saya bisa menyebut ini menjadi percepatannya sebesar 2 meter per second kuadrat. Nah, karena bertambah, maka disebutnya adalah dipercepat. Jadi ketika kecepatannya itu bertambah, maka di sini disebut dipercepat. Jika data ini kita buat ke dalam bentuk grafik, maka untuk grafik V terhadap T, kita bisa peroleh data seperti ini. Pada saat 1 second, kecepatannya 2. Saat 3 second, kecepatannya 4. Saat 3 second, kecepatannya 6. Saat 4 second, kecepatannya 8. Nah, jadi kesimpulannya, untuk grafik V terhadap T, kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, grafiknya adalah lurus dan punya kemiringan tertentu dan garisnya naik. Berikutnya kita akan mengenal gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, untuk mengawali pembahasan ini, saya tampilkan kembali data tentang GLBB diperlambat.
tabel ini, tabel sama ya, tabel hubungan antara T, kecepatan, dan percepatan. Nah, dari data tabel ini, pada waktu T-nya 0, artinya mulai dihitung, kecepatan suatu benda itu 10 meter per second. Kemudian saat T-nya 1 second, kecepatannya jadi 8, 2 second jadi 6, 3 second jadi 4, 4 second jadi 2, dan saat 5 second kecepatannya menjadi 0. Artinya benda ini kecepatannya makin lama makin turun dan berhenti pada detik ke-5 karena kecepatannya 0. Nah, kalau kita cermati di sini, setiap waktunya bertambah 1 second, kecepatannya berkurang sebesar 2 meter per second. Waktunya nambah 1 second lagi, kecepatannya berkurang lagi 2 meter per second. Dan ini sama untuk semua, ketika tambah 1 second kecepatannya berkurang 2 terus gitu ya. Berarti di sini saya dapat tuliskan dalam waktu 1 second kecepatannya berkurang sebesar 2 meter per second. Nah, dalam waktu 1 second kecepatannya berkurang sebesar 2 meter per second ini, saya bisa menyebut hal ini menjadi percepatannya yaitu negatif 2 meter per second kuadrat. Jadi karena berkurang, maka saya beri simbol negatif. Berkurangnya sebesar 2 meter per second tiap second, berarti negatif 2 meter per second kuadrat. Itu akselerasinya ketika diperlambat, atau perlambatannya sebesar 2 meter per second kuadrat. Jadi tanda minus ini menunjukkan bahwa geraknya diperlambat. Nah, kalau kita buat dalam bentuk grafik hubungan antara V terhadap T, berarti kita dapat grafiknya seperti ini. Pada saat T-nya 0, kecepatannya 10, T-nya 1, kecepatannya 8, T-nya 2, kecepatannya 6, 3 second 4, 4 second 2. Kalau kita tarik garis lurus, dan saat 5 second dia 0 ya. Kalau kita hubungkan antara titik-titik ini, dapatlah grafik seperti ini garisnya, yaitu garis lurus menurun dan punya kemiringan tertentu. Nah, grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu untuk GLBB diperlambat yaitu garis lurus dan punya kemiringan tertentu serta menurun. Itu kesimpulannya. Di awal pembukaan tadi saya akan mengatakan ketika sebuah benda ya, untuk sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, lalu tiba-tiba dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat selama 3 second. Nah, maka kecepatan akhirnya di sini tadi kan jadi VT-nya yaitu sebesar 16 meter per second, kan gitu ya. Nah, sekarang ketika kerangka gerak seperti ini kita wujudkan dalam bentuk grafik, maka kita akan peroleh bentuk grafik yang seperti ini, yaitu grafik hubungan V terhadap T ya. Jadi kerangka gerak ini ketika kita akan tampilkan ke dalam bentuk grafik V terhadap T, kita akan peroleh bentuk grafik yaitu ketika V-nya 0 ya, saat V0-nya adalah 10 meter per second, kemudian saat VT
ketika T-nya 3 second, maka VT-nya di sini 16 meter per second. Nah, ini kita tarik garis begitu. Nah, maka dapat grafik seperti ini, yaitu pada saat T-nya 0, kecepatannya V0, yaitu 10 meter per second. Pada saat detik ketiga setelah dipercepat, maka kecepatannya menjadi 16 meter per second. Nah, dari grafik ini, ya, dari grafik hubungan antara V terhadap T ini, kita juga dapat menentukan besarnya percepatannya. Jadi kalau tadi dari kasus, ya, kasusnya kan dalam bentuk cerita gitu ya. V awalnya 10, lalu dipercepat dengan 2 meter per second kuadrat. Ternyata kecepatannya menjadi 16 meter per second. Selama 3 detik dipercepat itu kecepatannya menjadi 16 meter per second. Nah, sekarang ketika kita diberi grafik ini tanpa tahu kasus ini, maka kita sebenarnya juga dapat menentukan besarnya percepatan. Nah, ingat, percepatan itu kan perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, dari V0 menjadi VT, yaitu dari 10 meter per second menjadi 16 meter per second, itu kan perubahannya sebesar delta V. Ya, delta di sini menunjukkan perubahan, yaitu kita tahu dari VT dikurangi V0, ya kan? V akhir dikurangi V0, atau kita hitung di sini dia V akhirnya 16 dikurangi 10, maka dapat perubahannya sebesar 6 meter per second. Jadi perubahan kecepatannya sebesar 6 meter per second. Selama berapa detik? 3 detik atau delta T detik ini, yaitu dari 0 sampai 3. Detik ketiga kan delta T-nya 3. Nah, maka karena percepatan itu tadi adalah perubahan kecepatan tiap waktu, berarti akselerasi, ya, simbol percepatan kan A tadi, yaitu perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, ingat, dalam dunia sehari-hari, kalau terutama pada di toko-toko gitu ya, harga pulpen kan Rp1.000 per pulpen, maka di toko-toko kan ditulisi Rp1.000 per pulpen, kan gitu. Artinya harga satu pulpen itu Rp1.000, ya kan? Nah, di sini percepatan itu perubahan kecepatan tiap waktu. Ini Rp1.000 tiap pulpen, tandanya tanda bagi. Nah, maka di sini berarti apa? Perubahan kecepatan tiap waktu, berarti perubahan kecepatan dibagi dengan waktunya. Nah, ini kita peroleh berapa? Perubahan kecepatannya tadi kan 6 meter per second. Selama waktunya kan 3 second. Nah, padahal akselerasi atau percepatan itu kan perubahan kecepatan tiap waktu, tiap 1 second. Nah, berarti kalau dalam 3 second aja 6. Nah, kalau dalam 1 second berapa? Ya 6 bagi 3. Yaitu berapa? 2 meter per second kuadrat. Ya kan? Nah, inilah hasilnya. Sama kan dengan yang di sini. Nah, maka persamaan inilah yang berlaku untuk menghitung besarnya percepatan pada suatu kasus. Jadi ini perumusan matematisnya, yaitu A sama dengan delta V dibagi delta T. Atau dapat juga kita tulis sebagai A sama dengan VT, V akhir ya, dikurangi V0, dikurangi V mula-mula untuk mencari perubahannya, dibagi dengan selang waktunya, yaitu T. Jika di GLB, kita juga dapat menghitung jarak tempuh atau jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Nah, di dalam GLBB ini juga kita dapat menghitung besarnya jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu selama dipercepat dengan percepatan tertentu. Nah, caranya gimana? Untuk menghitung jarak tempuh atau menentukan persamaannya, kita berangkat dari grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu ini. Jadi kita berangkat dari sini. Kalau di GLB menghitung jarak
dengan menggunakan grafik, maka jarak tempuh itu tidak lain tidak bukan adalah luas daerah di bawah grafik ini, ya kan? Jadi kalau kita menghitung luas daerah di bawah grafik ini, kita akan mendapatkan besarnya jarak tempuh. Nah, ini juga berlaku pada GLBB ini. Nah, jadi untuk jarak tempuhnya kita dapat hitung luas daerah di bawah grafik ini. Nah, luas daerah di bawah grafik ini kan luas trapesium nih. Berarti S-nya, jarak tempuhnya kita bisa hitung bagaimana? Setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, kan gitu ya. Nah, sisi sejajarnya kan ini dengan ini. Nah, ini kan V0 dan VT. Maka setengah dikali jumlah sisi sejajar, yaitu V0 ditambah VT dikali tingginya. Nah, tingginya kan ini, yaitu T. Berarti dikali T. Nah, maka kita peroleh S sama dengan V0 ditambah VT dibagi 2. Ini dikali T. Nah, ini adalah persamaan pertama untuk menghitung jarak tempuh, yaitu tidak lain tidak bukan adalah harga rata-rata dari ketika kecepatan awalnya dikali dengan waktu ditambah kecepatan akhir dikali waktu dibagi 2. Nah, ini akan menemukan jarak tempuhnya. Lalu kalau kita gabungkan persamaan ini dengan persamaan akselerasi, yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T, ya, kita input ke sini, maka kita akan dapat persamaan baru, yaitu V0 ditambah dalam kurung V0 plus A kali T dikali T dibagi 2. Nah, maka kita peroleh V0, oh maaf, ini kurungnya begini ya. Nah, betul kan? Nah, maka ini kita kalikan sekarang. V0 kita kalikan dengan T, dapat V0 kali T ditambah V0 plus AT dikali T. Maka dapat V0 plus A kali T dikali T dibagi 2. Nah, ini kita peroleh V0T ditambah 2 V0 kali T ditambah A T kuadrat, ya kan? Oh, ini bukan 2 ini. Nah, ini V0 aja, ya kan, karena V0 dikali T. Nah, maka kita peroleh ini dibagi 2. Nah, ini kita peroleh berapa? V0T tambah V0T, berarti dapat 2 V0T ditambah A kali T kuadrat bagi 2. Atau S sama dengan 2 V0T bagi 2 kan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Nah, ini persamaan yang kedua untuk menghitung jarak tempuh. Jadi kita sudah temui 2 persamaan ya. Nah, sekarang lagi kalau misalkan persamaan ini ya kita kombinasikan dengan persamaan VT sama dengan V0 plus AT ini. Di persamaan jarak ini kita kombinasikan dengan persamaan kecepatan ini untuk GLBB ini, kita juga akan dapat persamaan baru. Dengan persamaan kecepatan ini kita akan substitusikan waktunya dari sini, kita masukkan ke situ. Nah, maka kita dapat ini kan A kali T sama dengan V0 VT min V0. Oke, V0 nya kan pindah ruas ke kiri, maka dapat T nya sama dengan VT min V0 bagi A.
Nah, T-nya ini kita substitusikan ke T dalam persamaan jarak ini. Maka kita peroleh S sama dengan V0 dikali dalam kurung VT min V0 dibagi A tambah setengah A VT min V0 bagi A kuadrat. Nah, maka di sini kita peroleh V0 nya kita kalikan, maka akan dapat VT dikali V0 min V0 kuadrat dibagi A ditambah setengah dikali A dikali VT kuadrat min 2 VT kali V0 min V0 kuadrat per A kuadrat, karena dikuadratkan semua, ya kan? Nah, ini A-nya dapat dicoret ya, disederhanakan. Jadi kita peroleh persamaan baru, yaitu VT kali V0 min V0 kuadrat per A tambah di atas kan tinggal VT kuadrat min 2 VT kali V0 min V0 kuadrat per 2A, kan gitu. Nah, ini per 2A, di sini per A, samakan penyebutnya. Kita peroleh persamaan baru. Persamaannya kan per 2A, berarti supaya jadi 2, atas juga kali 2 kan. 2 kali 2 atas kali 2, yaitu akan muncul 2 VT kali V0 min 2 V0 kuadrat ditambah VT kuadrat min 2 VT kali V0 min V0 kuadrat. Nah, ini ada plus 2 VT V0 dengan negatif 2 VT V0, berarti ini habis. Kemudian negatif 2 V0 kuadrat positif V0 kuadrat, berarti jadi negatif V0. Maka akan diperoleh S sama dengan VT kuadrat negatif V0 kuadrat per 2A. Sehingga kalau ini kita kalikan ke atas jadinya 2A 2AS sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ini persamaan yang terbaru. Jadi kita punya 3 persamaan ya untuk menghitung jarak tempuh. Jadi yang pertama tadi harga rata-rata, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Kesimpulannya, persamaan pertama untuk menghitung jarak adalah S sama dengan V0 plus VT kali T dibagi 2, yaitu harga rata-ratanya, dengan asumsi kalau benda itu bergerak dengan kecepatan awal dikali waktunya ditambah kecepatan akhir kali waktunya bagi 2, maka dapat jarak tempuhnya. Yang kedua, menggunakan persamaan ini, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga, kombinasi antara ini dengan persamaan kecepatan, ya, dapat VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, keterangannya di sini, V0 itu adalah kecepatan awal, satunya meter per second, VT itu kecepatan akhir, delta T itu selang waktu, A adalah percepatan, dan S adalah jarak, ya. Oke. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per second. Mobil tersebut dipercepat sehingga dalam waktu 8 detik kecepatannya mobil menjadi 60 meter per second. Berapakah percepatan mobil tersebut? Nah, ini diminta untuk menghitung percepatan mobil. Nah, mudah saja ya dengan menggunakan logika sederhana yang kita selalu gunakan di awal tadi. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, kalau kita lihat di sini, awalnya
mobil itu kan bergerak dengan 20 meter per second. Setelah dipercepat selama 8 detik, kecepatannya menjadi 60 meter per second. Berarti perubahannya atau nambahnya kecepatan itu kan 40 meter per second, ya kan? Berarti nambahnya berarti berapa? 40 meter per second nambahnya kecepatan. Nah, berarti ini selama 8 detik. Berarti saya bisa menuliskan dalam waktu 8 detik kecepatannya bertambah sebesar 40 meter per second. Jadi dalam waktu 8 detik kecepatannya bertambah 40 meter per second. Nah, padahal percepatan itu tadi kan dibuat dalam 1 detik. Nah, berarti dalam waktu 1 detik kecepatannya bertambah sebesar berapa? Dalam waktu 8 detik aja 40 meter per second nambahnya. Berarti dalam 1 detik ya 5 meter per second. Dari mana? 8 detik saja tambah 40, ya kan? Maka dalam 1 detik ya 40 dibagi 8, yaitu 5 meter per second. Nah, dalam 1 detik kecepatannya bertambah 5 meter per second inilah yang disebut dengan percepatannya. Berarti percepatannya adalah 5 meter per second kuadrat. Nah, ini jawabannya. Kalau kita menggunakan logika sederhana. Nah, kalau kita menggunakan persamaan, tadi yang diketahui kan kecepatan awalnya 20 meter per second, kecepatan akhirnya 60 meter per second, T-nya 8 detik. Jadi selama dipercepat untuk menaikkan kecepatan ini butuh waktu 8 detik. Lalu percepatannya berapa? Nah, percepatan tadi adalah perubahan kecepatan, yaitu V akhir dikurangi V mula-mula dibagi dengan waktu. V akhirnya berapa? 60. V awalnya 20. Selama berapa? 8 detik. Berarti hasilnya adalah 60 dikurangi 20 kan 40 bagi 8, yaitu 5 meter per second kuadrat. Contoh yang kedua, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Tiba-tiba mobil itu direm selama 4 detik. Karena dalam 80 km di depan mobil itu ada rintangan, sehingga kecepatan mobil sekarang menjadi 18 km per jam. Hitung perlambatan mobil dan jarak tempuh mobil selama 4 detik. Nah, untuk mempermudah mengerjakan kasus ini, kita harus konversi dulu kecepatan ini km per jam ke dalam meter per second. Nah, 90 km per jam kalau kita konversi ke meter per second berarti dapat 90 dikali km ke meter, itu turun 3 jadi 1000 meter, di jam ke second 3600 second. Nah, ini coret 900 bagi 36 itu dapat 25 meter per second. Jadi kecepatan awalnya 25 meter per second. Lalu 18 km per jam ini kita bisa konversi 18 kali 1000 meter dibagi 3600 second. Coret 180 bagi 36 dapat 5 ya, 5 meter per second. Jadi awalnya mobil itu bergerak dengan kecepatan 25 meter per second. Lalu setelah direm selama 4 detik kecepatannya berkurang kan, sehingga menjadi 5 meter per second. Yang ditanya adalah perlambatannya dan jaraknya. Nah, untuk perlambatannya dulu yang kita hitung. Berarti kembali lagi ke persamaan ke pemahaman konsep tentang percepatan. Percepatan itu kan perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, di sini dalam 4 detik kecepatannya berubah
dari berapa? Dari 25 menjadi 5. Berarti berubahnya sebesar 20 meter per second atau mengalami pengurangan. Nah, berkurangnya sebesar 20 meter per second, ya kan? Karena dari 25 ke 5, yaitu berkurang sebesar 20 meter per second. Nah, ini pengurangannya sebesar 20 meter per second. Berarti saya bisa menuliskan dalam waktu 4 detik atau 4 second, kecepatannya berkurang sebesar 20 meter per second, ya kan? Nah, padahal akselerasi atau percepatan tadi harus dibuat dalam 1 satuan atau 1 second. Nah, berarti dalam waktu 1 second kecepatannya berkurang sebesar, dalam 4 second aja 20, berarti dalam 1 second ya 20 bagi 4, itu sebesar 5 meter per second. Nah, dalam waktu 1 second kecepatannya berkurang 5 meter per second, artinya percepatannya sebesar negatif 5 meter per second kuadrat. Kenapa negatif? Karena terjadi pengurangan. Sebesar berapa? 5 meter per second tiap detik. Nah, ini perlambatannya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan rumus yang sudah kita peroleh tadi, V awalnya kan 90 km per jam, kita konversi ke meter per second, yaitu 25 meter per second. Kecepatan akhirnya 5 meter per second selama diperlambat selama 4 second karena ada rintangan 80 meter di depan mobil. Nah, yang ditanya berapa percepatannya. Nah, ini untuk membantu konversi satuannya ya. Yaitu percepatan itu kan perubahan kecepatannya itu Vt dikurangi V0 dibagi T, maka 5, V akhirnya kan 5 dikurangi V awalnya kan 25 dibagi 4, yaitu negatif 5 meter per second kuadrat. Nah, kalau ini kita buat dalam bentuk grafik hubungan antara V terhadap T, berarti pada saat T-nya 0, kecepatannya kan 25 meter per second, lalu diperlambat selama 4 detik, sehingga pada saat detik keempat ini kecepatannya jadi 5. Nah, kalau kita tarik garis antara dua titik ini, diperoleh garis miring yang menurun. Nah, ini sesuai dengan penjelasan saya di awal tadi. Nah, sekarang untuk menghitung jarak tempuh yang diperoleh. Yang pertama, S sama dengan V0 plus Vt dikali T dibagi 2. V0-nya 25, ditambah Vt-nya 5, dikali waktunya 4 detik bagi 2. Yaitu kita peroleh 4 dengan 2 dapat 2, 25 tambah 5, 30 kali 2, 60 meter. Ini kalau menggunakan persamaan pertama. Kalau kita gunakan persamaan kedua, yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. V0-nya 25 dikali T-nya 4 ditambah setengah, akselerasinya tadi kan negatif 5 dikali 4 kuadrat. Nah, maka dapat 100 dikurangi karena negatif ya. 4 dengan 4 kuadrat itu kan 16. 16 dengan 2 ini dapat 8. 8 kali 5 berarti 40. Nah, maka dapat 60 meter. Sama ya. Lalu cara yang ketiga yaitu menggunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah
2A dikali S. Yang mau kita cari tahu S-nya. VT-nya kan 5 kuadrat. V0-nya 25 dikuadratkan ditambah 2 kali negatif 5 dikali S. 5 kuadrat 25. 25 kuadrat 625 dikurangi, karena negatif 5 kali 2 kan negatif 10 dikali S. Nah, 625 kita pindah ke kiri, jadi negatif 625 plus 25 jadi tinggal negatif 600 sama dengan negatif 10S. Berarti S-nya dapat 600 dibagi 10, yaitu 60 meter. Nah, sama ya. Jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari rumus ini untuk menghitung jarak. Tergantung mana yang paling memudahkan dalam konteks soalnya ya. Kalau tidak diketahui percepatan tapi hanya diketahui kecepatan awal dan kecepatan akhir serta waktunya, maka gunakan persamaan 1. Kalau diketahui akselerasinya, kecepatan awal dan waktu, gunakan persamaan 2. Kalau diketahui kecepatan akhir, awal, dan akselerasi tanpa tahu waktunya, gunakan persamaan 3. Soal berikutnya, sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 108 km per jam. Jika kereta api diperlambat 5 meter per second kuadrat, berapa lama waktu dan jarak yang dibutuhkan kereta api sampai berhenti? Nah, pertama kita tulis dulu semua informasi yang kita peroleh. V mula-mula 108 km per jam. Nah, ini kalau kita rubah ke meter per second, dia dapat 108 dikali 1000 meter bagi 36 second ya, 3600 second, dapat 30 meter per second. Oke. Kemudian perlambatannya sebesar A negatif 5 meter per second kuadrat. Lalu sampai berhenti. Berhenti itu artinya VT-nya 0. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa waktu yang dibutuhkan sampai berhenti, berapa jarak tempuhnya sampai dia berhenti. Jawab. Nah, untuk menjawab soal A, ini kita gunakan konsep percepatan. Kereta api ini kan awalnya bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Lalu diperlambat terus sampai kecepatan 0 sampai berhenti. Dengan perlambatan 5 meter per second kuadrat. Nah, 5 meter per second kuadrat ini kan artinya dalam waktu 1 second kecepatannya berkurang sebesar berapa? 5 meter per second. Nah, kereta api ini awalnya bergerak dengan 30 meter per second menjadi 0 dan diperlambat atau terjadi pengurangan kecepatan tiap second sebesar 5 meter per second. Nah, supaya dari 30 ini menjadi 0, maka butuh berapa lama? Kalau tiap 1 second aja berkurang 5, berarti detik pertama akan kurang 5, tinggal 25. Detik kedua kurang 5 lagi, tinggal 20. Detik ketiga kurang 5 lagi, tinggal 15. Detik keempat kurang 5 lagi, tinggal 10. Detik kelima kurang 5 lagi, tinggal 5. Detik keenam habis 0, yaitu berarti untuk membuat kereta api ini berhenti atau kecepatannya berubah dari 30 meter per second menjadi 0 butuh 6 detik. Berarti T-nya sebesar 6 second. Ini cara pertama. Nah, cara kedua menggunakan persamaan A delta V per T. Karena mau dicari T-nya berarti T sama dengan delta V dibagi A. Nah, delta V-nya V akhir dikurangi V awal, yaitu 0 dikurangi 30. Dibagi A-nya negatif 5. Maka dapat 6
second. Ini untuk soal nomor A. Sekarang kita akan hitung soal yang B, yaitu jarak tempuh. Jarak tempuhnya kita bisa gunakan persamaan ini yang mudah ya, yaitu V0 ditambah VT dikali T bagi 2. V0 nya 30 ditambah VT nya 0 dikali T nya tadi kan 6 bagi 2, berarti dapat ini 3 ya, 6 bagi 2 3 kali 30, berarti 90 meter. Ini kalau cara pertama. Kalau cara kedua, V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. V0 nya 30 dikali T nya 6 tambah setengah dikali negatif 5 kali 6 kuadrat, yaitu 36 ya kan, T kuadrat 6 dikuadratkan 36, ini dapat 18. Ini 180 dikurangi 18 kali 5 90, maka dapat 90 meter. Sama ya. Saya rasa cukup sekian dulu penyampaian atau pembahasan materi kali ini tentang GLPP. Semoga membantu dan semakin mempermudah kalian untuk memahami tentang konsep GLPP. Sekian dan terima kasih.